fokus sukses dari seseorang tuh kadang seringkali digambarkan dengan rencananya apa, strateginya apa. Gak salah. Tapi betulkah strategi dan rencana itu menjadi kunci utama orang sukses? Orangnya berhasil. Waktu saya coba belajar firman tentang topik ini lebih jauh, ternyata kekristenan atau kepemimpinan yang sehat itu akan terpancar dari hati yang sehat. Karena kalau hati kita itu benar, dari hati itu akan terpancar juga respon-respon yang benar. Sebaliknya, kalau hati kita salah, nilai kita salah, kepemimpinan kita pun akan salah. Karena hatinya salah, sumbernya salah. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kata-kata terpancar kehidupan, berarti kalau hati kita ini nggak dijaga dan kemudian hati kita jadi salah, hati kita jadi terkontaminasi, hati kita jadi kotor, hati kita ini nggak benar. Kehidupan kita nggak akan jauh dari hati kita. Kehidupan kita akan ikut seperti itu. Jadi kalau sampai nih, hati kita salah, pelayanan kita salah. Kalau sampai hati kita kotor, pelayanan kita akan kotor juga. Kalau hati kita terkontaminasi, kepemimpinan yang Anda punya, mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di gereja, pun akan terkontaminasi. Itu gak bisa dihindari. Karena firman Allah yang katakan, dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan Anda yang besar ini, itu dipengaruhi dari hati yang kecil ini. Kalau yang kecil ini gak kita jaga, maka itu akan mempengaruhi yang besar. Hubungan dengan orang gagal, pekerjaan gak baik, pelayanan juga gak tulus. Semua komplikasi jadi banyak. Bapak Ibu, pernah gak ada orang sakit, itu gara-gara cuma satu organ tubuhnya yang sakit. Seluruh keberadaan tubuhnya ikut sakit. Pernah tahu? Papa saya itu meninggal karena livernya bermasalah. Saya mau tanya, ukuran liver berapa sih? Dibandingkan seluruh tubuh ini, liver itu berapa? Pak dokter? 800 gram. Bahkan gak sampai sekilo. Itu liver orang dewasa ya. Kita bicara normal aja. Berat badan kita berapa? Rata-rata orang dewasa lah. Gak usah bilang yang usah diet. Ya. Siapa tahu bisa berbangga, aku setelah diet jadi 36 Pak. Kurus sekali. Ya rata-rata mungkin ya. Kalau wanita itu range-nya 50 sampai 60. Ya normal ya, saya gak ngomong yang ekstrim, tinggi, ekstrim rendah. Ya rata-rata lah. Kalau pria dewasa mungkin 60 sampai 80. Nah oke. Bayangin 800 gram. Loh mungkin ada di bawah itu ya. Pak saya cuma 55. Gak apa-apa ya. Nanti ngangkatnya gampang waktu Tuhan Yesus datang. Enggak bercanda ya. Nah kembali ke tadi 800 gram. Kalau misalnya berat saya misalnya. Itu 70-an atau 80 misalnya. Lah dikurangi 800 gram. Berarti ada sekian puluh kilo itu yang masih gak ada kaitannya dengan liver. Tapi papa saya meninggal karena livernya bermasalah. Dari sesuatu yang kecil. Ternyata itu merenggut semuanya. Sebenarnya sama. Kehidupan kita yang besar ini itu dipengaruhi dari sesuatu yang kecil. Padahal Tuhan bilang kuncinya itu jagaan hatinya. Kalau hati ini gak kita jaga, semua kehidupan itu akan dipengaruhi. Akan kena dampaknya. Tapi terkadang banyak orang menyepelekan hati. Dia berpikir masa sih pengaruh? Aku punya kepemimpinan di perusahaan, di keluarga, di mana masa sih kepengaruh hatiku? Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bilang, dari sanalah terpancar kehidupan, percayalah. Baik tidaknya kualitas hidup kita ditentukan dari hati kita. Semua dimulai dari hati. Oke, coba buka dengan saya yuk. Amsal 4 ayat 23. Sudah keluar di sana? Amsal 4 ayat 23. Satu ayat ini baca sama-sama ya, supaya kita sekali lagi
akan mengerti kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga. Tujuan memimpin di dalam hidup kita, tujuan kita dipakai Tuhan itu satu, melayani. Kalau hati kita salah, bagaimana kita bisa melayani dengan baik? Hari ini saya belajar sebuah materi tentang leadership. Di sana dikatakan, tujuan kepemimpinan, bahkan kuasa dan pengurapan dikasih kepada seseorang. Supaya orang itu bisa melayani. Banyak orang ini salah. Kuasa, fasilitas, pengurapan yang dikasih. Dia pikir itu adalah untuk dirinya. Supaya dia diperlakukan dengan baik. Supaya dia dianggap. Supaya dia dapat fasilitas untuk dia. Bukan. Fasilitas kedudukan pengaruh yang dipunyai oleh pemimpin. Sebenarnya itu memudahkan dia supaya dia bisa melayani lebih banyak. Bayangkan orang yang punya kuasa, yang punya urapan, yang punya pengaruh kalau hatinya salah. Gimana dia bisa melayani dengan benar? Oke? Jadi sekali lagi, dari yang kecil itu akan mempengaruhi hal yang besar. Pertanyaannya, mengapa ada banyak kepemimpinan yang gak sehat? Mengapa ada banyak kepemimpinan yang menyimpang? Mengapa ada banyak kepemimpinan yang kotor? Kenapa? Bagian pertama jelas. Saya sebutkan aja di Amsal 4 ayat 23. Karena disebabkan oleh hati yang gak dijaga. Akibatnya apa? Tolong ditayangkan. Ketika hati kita gak jaga, itu akan berakibat pada yang pertama kotor. Gak pernah dibersihkan. Segala sesuatu yang baik kalau nggak pernah dijaga tetap akan kusam. Coba Anda beli sepatu baru, bersih nggak? Zaman dulu nggak tahu, sekarang pasti zaman nggak kayak dulu. Dulu tuh kalau beli sepatu baru biasanya sama teman-teman sekolah diajak kenalan. Nggak tahu teman-teman kita tuh senang atas berkatnya kita atau senang kalau kita tuh juga menderita gitu loh ya. Jadi kalau ada sepatu apalagi warna putih. Waduh sakitnya ya kan. Kenalan gitu diinjek Bapak Ibu. Dan yang kenalan tuh berapa puluh orang gitu ya. Berangkat putih pulang abu-abu. Semua yang baik pada awalnya Tuhan tuh sudah berikan. Tapi kenapa gak bisa bertahan tetap bersih? Karena gak dijaga. Kapan ditayangkan aja dulu. Jadi kotor itu bukan kayak dari awalnya. Bukan dari mulanya. Tapi karena kita gak menjaga. Akhirnya hati yang harusnya bersih itu. Jadi gak baik. Yang kedua, jadi menyimpang. Maksudnya menyimpang tuh gini loh. Gak sesuai dengan pattern. Atau dengan tujuan awal Tuhan membentuk hati itu. Yang harusnya jalannya ke kanan tiba-tiba ke kiri. Gak dijaga. Coba nih. Kita gak ngomong teknologi mobil masa kini ya. Mobil pada umumnya deh. Anda dikasih satu alat di mobil itu untuk menggerakkan mobil supaya mobil itu dengan alat yang kecil itu bisa mengikuti apa yang Anda mau. Betul nggak? Oke? Apa namanya? Setir. Bahasa kita sama ya? Sama ya? Oke, setir. Ketika setir itu nggak dijaga kestabilannya, arahnya, maka dia akan menyimpang dari arah yang kita mau. Oke? Mau jalannya lurus, mau apalagi jalannya berkelok-kelok, atau jalannya nggak halus, tetap akan bisa menyimpang. Coba di tol yang jalannya lurus nih, Anda lepas, jangan dicoba. Ini cuma ilustrasi. Jangan salahkan pendeta, saya disuruh nyoba Pak pendetanya gitu. Ya tahu saya kecelakaan, ya jangan terlalu polos lah ya, gitu ya. Kalau gitu-gitu jangan diikutin. Oke, saya cuma ilustrasi. Itu walaupun jalannya lurus loh, Anda bisa menceng-menceng, Anda bisa menyimpang dari yang seharusnya Anda jalani. Kenapa? Karena gak dijaga. Itu kayak hati kita. Hati kita tuh harusnya keberadaannya bisa lurus. Dan bisa diarahkan sesuai dengan tujuan-tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi menjadi kotor, menjadi menyimpang ketika kita tidak menjaganya. Jadi ketika kita gak jaga, hati kita kotor, hati kita menyimpang. Disitulah kepemimpinan di dalam hidup kita akan kotor dan menyimpang. Yang kita perlu perhatikan sama-sama di dalam hal ini bukanlah performa dulu, tapi hati.
Kalau kita mau memimpin, gak usah peduli performa dulu. Aku cakep gak ya? Aku bagus gak ya? Aku dilihat orang ini kayak apa ya? Loh itu penting. Saya gak bilang itu gak penting, itu penting. Tapi lebih penting yang di dalam. Kalau dalamnya ini sehat, ngomongnya pun sehat. Kalau dalamnya ini benar, yang diucapkan pun benar. Kalau dalamnya ini stabil, performa Anda pun akan stabil. Kenapa banyak pemimpin yang kita sering lihat, kita banyak lihat berita misalnya di sosial media. Pemimpin ini, pemimpin itu, jatuhlah, salahlah, apalah, kedudukannya lumayan tinggi tapi nganggur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya. Padahal sebenarnya dia punya potensi besar. Orang-orang ini pasti orang pilihan. Sayang gak? Sayang. Kenapa? Karena orang yang besar itu punya potensi dipakai besar. Tapi iblis gak pernah mau. Anak-anaknya itu akan bisa berhasil. Makanya dibuat menyepelekan yang kecil ini. Oke? Kita berdoa sama-sama. Jangan sampai di antara anak Tuhan ada yang jatuh. Di antara para pemimpin ada yang jatuh. Sama pemimpin GMS terus doakan. Dari gembala senior sampai gembala regional, gembala lokal, PIC, semuanya gak ada yang jatuh. Kenapa? Penting. Bagaimana kalau hatinya mereka salah, kemudian mereka memimpin dengan hati yang salah, memimpin dengan hati yang kotor dan praktek-prakteknya menyimpang. Oh, sangat akan mengecewakan dan menyakiti banyak domba dan Tuhan tentunya. Doakan terus. Pemimpin Anda ini ada juga manusia biasa yang perlu terus disupport. Doakan. Terus jangan satupun gugur. Ya. Jadi hati-hati. Yang pertama, mengapa ada kepemimpinan yang kotor dan menyimpang? Karena gak jaga hati. Yang kedua, kenapa ada pemimpin yang kepemimpinan itu kotor dan menyimpang? Saya bilang kepemimpinan bukan masalah di gereja aja loh. Anda tuh memimpin loh. Minimal Anda memimpin diri sendiri. Kalau yang belum nikah. Yang udah nikah, Anda memimpin keluarga Anda. Kalau Anda punya perusahaan, Anda memimpin perusahaan Anda. Kalau Anda seorang staff, Anda memimpin departemen yang dipercayakan oleh perusahaan Anda. Setiap kita ini pemimpin. Ya. Yang kedua, kenapa kok ada kepemimpinan yang gak bisa maksimal, kepemimpinan yang gak sehat, kepemimpinan yang menyimpang? Karena kebebalan. Katakan sama-sama saya, dengan saya, bebal. Kebebalan. Amsal 26. Amsal 26 ayat yang ke-1. Buka dulu aja ya. Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu bahwa bebal itu adalah musuh pertumbuhan. Katakan musuh pertumbuhan. Anda gak bisa bertumbuh bukan karena Anda gak berpotensi. Tapi lebih kepada Anda gak mau untuk bertumbuh. Banyak alasan dan lain sebagainya. Itu bebal. Bebal itu menghalangi hal yang baik terjadi di hidup kita. Bebal itu lebih bahaya daripada orang yang gak mampu. Gak capable, gak punya kemampuan, itu lebih gampang. Karena gak punya kemampuan, selama dia mau belajar, dia menjadi orang yang bagus. Tapi orang yang bagus, kalau dia bebal, susah. Karena gak mau belajar lagi. Sifat bebal itu yang saya akan breakdown nanti, yang menghalangi kita bertumbuh dan mencapai rencana-rencana Tuhan. Oke, ciri-cirinya apa? Yang pertama, orang bebal itu tidak dapat menerima nasihat dengan baik. Susah. Dikasih tahu, salah paham. Dikasih tahu, sensitif. Dikasih tahu, kemudian merasa, kok aku ini dimusuhin dan lain sebagainya. Gak bisa terima nasihat. Merasa gak dicinta. Merasa gak didukung. Padahal sebenarnya nasihat itu menolong dia supaya dia lebih bagus. Dikasih nasihat itu langsung defense. Pasang benteng. Itu bebal. Hati-hati. Kalau kita punya salah itu diantaranya, kita perlu belajar supaya kita lebih gampang bertumbuh. Tujuannya sekali lagi. Kalau kebebalan itu diambil dari hidup kita. Keuntungannya adalah untuk kita. Apa itu? Supaya kita bisa lebih cepat bertumbuh. Oke? Yang kedua. Apa ciri-ciri orang bebal? Selalu mengulang kesalahan yang sama. Coba kita baca ayat 11. Amsal 26 ayat 11. 1, 2, 3. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya.
Orang bebal itu tahu itu salah, tapi diulangi. Makanya Pastor Philip selalu ngomong gini sama anak-anak rohaninya. Gereja ini terbuka sekali loh dengan kesalahan. Kamu salah tuh gak apa-apa. Tapi jadilah kreatif. Jangan mengulangi kesalahan yang sama terus. Ngerti maksud saya? Gak kreatif kok sama terus. Maksudnya gini loh. Kalau kita sudah tahu itu salah, berarti kita ini yang ceroboh. Contoh nih, di depan rumah Anda ada galian trotoar. Oke? Ada lubang. Hari pertama Anda gak tahu. HP-an keluar gerbang kecemplung. Kotor semua. Keluar jadi kayak tuyul katanya. Hitam semua. Loh, pas mama lihat loh, ya anakku tak bukan gitu kan. Setelah dia ngomong ciri-cirinya mamanya aku mah gitu ya. Ya oh ya ini benar anakku. Besok kecemplung lagi. Di tuyul level 2. Iya kan? Seminggu berturut-turut kecemplung 7 kali. Loh yang salah itu lubangnya atau dianya? Mamanya mikir gini, nak kamu seneng dah kayak gini. Ngerti maksud saya? Kan aneh. Kalau kita sudah tahu di situ ada lubang, udah dikasih tahu, hati-hati, pernah kejadian malahan, kok besoknya sampai 7 hari berturut-turut. Gitu terus. Ada yang salah bukan pada lubangnya. Mungkin yang salah adalah pada orangnya. Kenapa selalu mengulang kesalahan yang sama? Paham ya? Kita belum menguasai, bisa jadi kita salah. Betul gak? Tapi kalau kita udah tahu, tapi kita terus repeat the mistake, kita mengulangi kesalahan. Mungkin kita ini adalah orang yang udah salah dikasih tahu, akan selalu punya sifat lupa. Selalu lupa. Atau sengaja lupa. Pernah gak merasa dikasih tahu gini, oh ya lupa, dimaklumi. Minggu depan tinggal, oh ya lupa. Lama-lama orang lihat, kamu sengaja lupa. Atau kamu itu memang orang yang selalu lupa. Tak tanyain, namamu masih ingat gak? Ingat kok, lah puji Tuhan. Tapi kenapa setiap nasihat yang diberikan selalu lupa? Hati-hati loh. Jangan-jangan itu sudah menjadi sebuah tipikal hidup kita. Bahwa memang kita tuh gak mau ingat. Dan itu bebal. Karena ketika kita punya sifat kayak gitu, kita akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Paham ya? Dan itu menghalangi pertumbuhan Anda. Yang rugi bukan saya. Yang rugi adalah yang bersangkutan. Oke? Hati-hati. Oke? Selalu mengulang kesalahan yang sama ini. Yang ketiga. Tidak mau ditegur. Ayat 3 dan 4. Coba Amsal 26 ayat 3 dan 4. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal, menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Enggak mau ditegur. Bapak Anda harus tahu, ditegur itu adalah bentuk pertolongan Tuhan buat kita. Saya selalu mengutip kata-kata Koyudi, ditegur itu adalah bukti cinta dan Tuhan sayang sama kita. Sekalipun menyakitkan, itu menolong kita. Supaya kita tidak jatuh terlalu dalam di dalam kesalahan kita. Udah salah cepat ditolong. Tapi memang ditegur gak enak. Karena akan menggesek egonya kita. Harga diri kita. Dipuji lebih enak gak? Betul gak? Dipuji lebih enak. Tapi kalau kita ini anti teguran, selalu mendambakan pujian. Hidup Anda gak balance. Hidup Anda gak siap untuk diperbaikin. Akhirnya Anda menjadi orang yang sudah merasa baik. Dan disitulah Anda berhenti bertumbuh. Ya. Jadi kalau ada yang kasih tahu Anda, bersyukurlah masih ada orang yang peduli sama Anda. Mama saya itu selalu dari kecil ngomelin saya. Saya itu sebagai anak ya, capek. Saya tuh pernah di titik saya tuh ngomong, mama aku capek loh ma. Barusan sampai. Aku nih sudah di luar kota lama, begitu sampai mama nih ngomong, terus aku diomeli terus mau. Saya ditegur gak mau. Terus mama bilang gini, kamu bukan anakku, gak kasih tahu. Aku ngasih tahu karena aku sayang sama kamu. Aku mau anak tetangga, tak biarin kamu. Masuk akal. Dia tegur saya, karena dia sayang. Dia pengen saya berubah. Itu bentuk pertolongan dia, supaya saya ini sebagai anaknya yang dikasih oleh dia ini.
cepat berubah dan tidak terlalu lama di dalam kesalahan saya. Dan nggak usah melanjutkan kesalahan saya lebih jauh. Paham ya? Tapi ada beberapa orang yang nggak mau ditegur. Penyebabnya apa? Yang pertama, karena orang bebal itu selalu gampang curiga. Ketika ditegur, dia akan curiga bahwa, oh ini gak suka sama aku. Wah ini sensi ini. Bahasa orang Jawa dulu, aku diceng. Tahu kata-kata itu? Gak tahu Indonesianya apa bahasa Indonesia diceng itu? Diincar. Oh ini guru ini gak suka sama aku ini. Selalu, orang ini mesti, aku selalu salah di hadapannya. Merasa kayak gitu. Kayak gampang curiga bahwa dia adalah victim. Dia adalah korban. Orang punya mentalitas kayak gini, gak bisa dikasih tahu. Aku ini selalu salah, aku selalu salah. Ditegur selalu ngomong gitu. Aku kapan benarnya? Salah terus gitu ya. Padahal ya enggak loh. Menurut saya lebih baik ada orang yang tegur kita daripada orang diemin kita. Saya tuh pernah ngomong sama saudara saya, kalau mama kita masih ngomel, bersyukurlah. Kalau mama sampai diem, itu sudah dalam taraf sebentar lagi namamu dihapus dari kakak. Berarti kepeduliannya sudah gak ada. Betul gak? Kalau mama masih ngomel, bersyukurlah mama masih peduli. Loh iya loh. Kalau mama udah berhenti untuk ngomong, itu kiamat tingkat ke-12. Karena bentar lagi, dia sudah gak mau dipanggil mama. Hati-hati. Kalau Tuhan masih tegur Anda, itu berarti Tuhan masih peduli. Kalau Tuhan sudah diem, bukan berarti Anda bebas loh. Berarti Anda sudah dibiarin, sudah terserah kamu. Itu lebih bahaya. Kalau ditegur jangan gampang curiga. Yang kedua penyebabnya apa? Gampang merasa diperlakukan tidak adil. Orang bebal tuh gak mau ditegur karena selalu merasa, gak adil, oversensitif. Oke? Kenapa gak adil? Kenapa kok dia? Kenapa bukan saya? Kenapa harus saya yang salah? Kenapa bukan dia? Selalu merasa bahwa dunia ini gak adil. Tak kasih tahu faktanya ya, dunia memang gak adil. Betul loh. Gak adil. Kenyataannya gitu. Gak adil. Banyak ketidakadilan yang terjadi. Dan Anda harus bisa dewasa menyikapi ini. Saya tahu satu hal, ketika kita berjalan sama Tuhan, ketidakadilan yang kita terima akan Tuhan gantikan dengan pertolongan Tuhan yang nyata. Yusuf itu gak diperlakukan gak adil. Dijual, diangkat jadi pembesar, difitnah, masuk penjara. Gak adil, enggak. Di penjara dapat penyertaan Tuhan, jadi bawahan ketua atau kepala penjara, udah nolong orang, dan orang itu akan dibebaskan dari penjara, dilupakan. Gak adil? Enggak adil. Tapi kalau Tuhan bekerja, dan Anda bisa menghadapi itu dengan benar, ketidakadilan akan Tuhan gantikan dengan promosi yang luar biasa. Karena Tuhan yang gak akan biarkan hidup Anda dalam utang. Maksudnya utang tuh gini loh. Anakku kok diperlakukan gak adil ya? Masa aku diem aja? Bapak itu gak akan tinggal diam ketika melihat anaknya ada sesuatu. Jangan gampang merasa kayak gitu. Kenapa gak adil? Kenapa gak adil? Namanya manusia. Manusia bisa memperlakukan kita dengan gak adil. Tapi jangan fokus ke sana. Konteksnya lebih sekarang, kalau ditegur, jangan selalu merasa gak adil. Terimalah dengan baik dan lihatlah bahwa ketika aku ditegur, itu artinya aku diperhatikan. Amin. Berarti orang masih peduli sama Anda. Kevin, gue pernah tegur kamu gak? Nah ya. Suatu saat misalnya, kamu pilih mana? Kamu melakukan kesalahan, kamu tegur, kemudian kamu sakit hati, dan akhirnya saya memilih untuk yaudah tak diem aja orang ini. Kalau sampai saya udah di level diem sama kamu, sama pelayan-pelayan Tuhan yang lain, itu artinya saya punya prinsip, yaudah terserah kamu. Itu artinya saya udah gak peduli. Kalau misalnya bayangkan kamu sebagai anak rohani di rumah ini, kamu milih mana? Saya pegang kata-katamu loh. Ya. Malaikat catat, ya. Kenapa? Hah? Mau berubah. Oke? Kedua kenapa alasannya?
Saya bantu jawab boleh? Karena itu bukti bahwa gereja ini masih peduli sama kamu. Gereja itu gak cuma mau skillmu. Gereja itu pengen hidupmu berubah, hidupmu bertumbuh, hidupmu berbuah-buah. Ngerti maksud saya? Orang tua yang peduli sama anak gak akan diam walaupun anaknya ketika dikasih tahu itu berontak. Orang tua yang sayang akan tetap cari cara tetap bisa ngomong sama anaknya. Betul? Jadi jangan oversensitif. Jangan dikit-dikit, enggak adil lah. Jangan-jangan, jangan boleh. Jangan suka bilang jangan-jangan. Ya? Kalau Anda ditegur, terima aja dulu. Renungkan dan berubahlah. Kalau memang gak ada yang salah tiba-tiba nih misalnya teman Anda memang cari-cari, misalnya katakan memang kasusnya nih teman Anda cari-cari kesalahan Anda. Udah biarin lah. Saya percaya satu hal, kalau itu bukan dari Tuhan. Kalau itu memang sengaja diadakan, waktu akan membuktikan dan semua itu akan lenyap begitu saja. Saya pernah difitnah oleh orang loh. Saya pernah diberitakan gak benar. Saya sama istri bilang tenang aja. Waktu akan membuktikan semua akan lenyap. Kalau gak benar itu bukan dari Tuhan. Itu semua akan redup dan hilang, cuman kayak digiling gitu aja hilang. Dengan waktu semua akan lewat. Karena kebenaran itu lebih berbicara. Ya, yang berikutnya. Si orang bebal kenapa? Bagaimana? Tidak mau berubah. Ngomongnya iya. Mau kok, mau pak. Tapi dia tetap di posisi yang lama. Hati-hati ini bebal. Iya tapi gak pernah dilakukan. Kelihatannya nurut sih. Oke. Sikapnya nice, oke. Tapi gak berubah. Itu bebal. Karena buktinya apa? Ketika kamu terima iya, kamu tidak langsung aplikasikan dan kerjakan dalam bentuk yang nyata. Kamu gak langsung berusaha untuk mengubah itu. Itu bebal. Dia anggap ketika dia berkata iya, itu sudah cukup. Akan mengubah dia. No. Iyanya kita terhadap masukan harus diaplikasikan dengan bentuk perubahan. Contoh. Di sini pernah gak ada yang dikoreksi? Pelayananmu atau pekerjaanmu di area ini kurang expert, masih ada gak sempurna di sini. Siapa yang pernah digituin? Nah ya, dikasih masukan ya. Coba kamu selalu dikasih masukan kayak gitu 3 tahun. Anda tuh gak berubah. Masih di level kemampuan yang sama. Loh, something wrong loh. Karena 3 tahun, kalau kita mau latihan saja, kita mau benahi saja, 3 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk kita mengalami progres. Minimal progresnya kecil 10-20% itu pasti terjadi. Kalau kita cenderung sama ataupun malah turun, jangan-jangan kita ini gak mau berubah. Hati-hati. Ya, itu menghalangi pertumbuhan. Yang berikutnya. Ciri orang bebal apa? Ayat 6 dan 7 kita baca dulu. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Yang berikutnya adalah sombong. Sombong identik dengan orang yang gak mau belajar. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang yang belajar biasanya adalah orang yang humble. Mengakui bahwa dia ini belum bisa apa-apa. Mengakui bahwa dia ini belum expert. Dia humble. Dan dari sikap itulah dia terbuka untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru. Orang sombong itu susah belajar. Susah. Karena dia merasa dia sudah tahu semuanya. Akibatnya apa? Orang-orang seperti ini akan selalu mendatangkan akibat dalam hidupnya. Di ayat 6 dan 7 digambarkan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal mematahkan kakinya. Akibat orang sombong, yaitu bebal, selalu mendatangkan kekacauan atas apa yang dipegang dan dipercayakan kepadanya. Semua yang dipercayakan sama orang kayak gini, gak pernah beres. Itu makanya ayat 6 bilang, siapa mengirim pesan melalui orang bebal, kamu seperti orang yang mematahkan kakimu sendiri. Kepercayaan dikasih sama orang bebal akan selalu mengecewakan. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita gak dipercaya lebih.
Jangan salahkan Tuhan kalau tiba-tiba promosi berhenti dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan gak mau kasih. Tapi Anda yang menciptakan iklim di mana orang, bahkan orang loh, bukan Tuhan. Orang sudah tidak lagi bisa mempercayai Anda. Karena semua yang dipercayakan kepada Anda, tidak ada yang beres. Paham ya? Bayangkan kalau Anda bekerja di perusahaan sekuler gitu ya. Dikasih project gagal. Project berikutnya gak sempurna. Kasih project berikutnya gak pernah ada yang beres. Apakah bos atau pemilik perusahaan itu akan mempercayakan project-project berikutnya kepada Anda? I don't think so. Walaupun orangnya cuma Anda di situ, lebih baik dia akan pegang projectnya sendiri. Hati-hati. Ketika kita sombong, kita merasa sudah cukup. Disitulah sebenarnya kita akan menuai hasilnya. Apa itu? Kepercayaan tidak lagi bisa datang pada dalam hidup kita. Karena kita selalu menimbulkan kekacauan. Yang kedua, akibatnya apa? Ayat 7 mengatakan, Amsal di mulut orang bebal, seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Punya kaki, tapi gak bisa dipakai. Punya kaki, tapi digambarkan seperti kaki orang lumpuh, terkulai. Ada wujudnya, tapi gak berfungsi. Akibat dari orang sombong karena dia bebal adalah gak berguna. Jangan salahkan keadaannya. Kalau ke depan misalnya, tidak ada orang yang bisa mempercayai kita lagi atau melibatkan kita. Karena kita yang menciptakan seperti itu. Oke? Gak berguna. Secara wujud fisik ada. Sebenarnya kapasitas dia punya. Kapabilitas pun ada. Tapi ketika dia gak mau belajar lebih. Selain semua yang dipegangnya selalu gagal. Apapun yang dipercayakan kepadanya tidak lagi berguna. Kayak kaki yang lunglai, kaki yang terkulai di dalam kehidupan seorang yang lumpuh. Seperti itu orang bebal. Ada wujudnya, tapi gak ada gunanya. Sorry to say, ini firman Allah mengatakan, kita coba cek diri kita. Kalau kita memang seperti ini, ayo berubah. Saya pun waktu menyiapkan ini, saya bercermin, saya tanya, Tuhan di poin mana ya saya? Saya masih ada yang kurang di mana Tuhan? Saya mau belajar. Jangan-jangan selama ini saya juga ada poin-poin yang saya ini menghidupinya tanpa saya sadari. Oke? Yang berikutnya, ayat 13 dan 14. Belajar sesuatu sejauh ini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Orang bebal, ciri berikutnya adalah banyak alasan. Many excuses. Banyak dalih kata firman Allah di perjanjian baru. Jangan jadi orang yang belum apa-apa, udah pesimis. Dan berkata gak bisa. Aduh sulit kok, aduh gak bisa kayaknya, aduh gitu. Itu banyak alasan. Dan Tuhan bisa menggagalkan rencananya karena sikap kita yang satu ini. Contohnya siapa? 10 pengintai bangsa Israel. Jadi Tuhan itu mengutus melalui Musa itu 12 pengintai. 12 dari mana Pak? 12 itu adalah setiap suku diwakili satu pemimpin untuk mengintai tanah Kanaan. Udah di pinggir loh itu, udah bentar lagi masuk tanah Kanaan loh. Maksudnya Musa, dilihat dulu kondisinya, tetap masuk. Tapi maksudnya supaya strategi apa yang perlu dibangun untuk masuk. Oke? Bukan untuk batal loh. Oh kayaknya sulit, batal lah. Enggak. Tetap jadi. Maksudnya diintai itu dengan tujuan supaya kita lebih bisa punya preparation atau persiapan yang matang untuk masuk tanah Kanaan. Nah setelah mereka mengintai, mereka kembali. 12-12-nya melaporkan fakta. Oke? Tapi 10 diantaranya menjadi orang yang belum mencoba, belum berpikir, belum berdoa. Sudah berkata, kita gak bisa. Yang 12 melihat fakta yang sama. Tapi dia bilang kayak gini, memang kenyataannya sulit. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Loh ini loh janji Tuhan. Tuhan yang kasih. Kamu gak lihat kemarin.
Tulah di Mesir kayak apa. Kamu gak lihat Laut Merah terbelah. Kamu gak lihat kita dikasih roti. Kamu gak lihat Tuhan kasih burung puyuh. Kamu gak lihat penyertaan Tuhan selama ini. Masuk tanah Kanaan memang ada kendalanya. Tapi Tuhan pasti wujudkan. Tuhan yang menyertai kok. Tapi yang 10, pesimis, kemudian banyak alasan. Gak bisa. Dan itu mempengaruhi orang lain. Hati-hati. Pesimis, banyak alasan. Itu spirit. Itu bisa mempengaruhi orang sekeliling kita. Kalau Anda nggak siap, Anda nggak berani, Anda itu pesimis. Jangan ngomong, diam aja. Supaya keberadaan Anda nggak perlu mempengaruhi kanan kiri Anda. Orang Israel segitu banyaknya jatuh. Gara-gara 10 orang yang banyak alasan. Dan Tuhan murka. Dihukumlah, diberikan sebuah konsekuensi. Seluruh angkatan pertama bangsa Israel. Tidak ada yang masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Sisanya adalah semua generasi berikutnya. Hanya karena apa? Hanya karena para pemimpin yang diutus banyak alasan. Pesimis. Belum apa-apa udah bilang gak bisa. Sulit ini. Aduh gak mungkin ini. Ternyata itu bebal. Oke? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam praktek kehidupan kita bekerja, dikasih kepercayaan di rumah, di sekolah, di pelayanan. Pantang untuk kita itu berkata tidak bisa. Jemaat GMS, jangan ada yang punya mentalitas kayak gini. Dikasih sesuatu jangan langsung bilang gak bisa. Aduh gak bisa kayaknya kok. Aduh sulit kok. No. Pantang kita berkata seperti itu. Sekalipun kita belum mencoba dan kita merasa itu sulit, berkatalah demikian. I'll try. Saya akan mencoba, saya akan siapkan. Saya akan nanti kasih perkembangannya dari persiapan saya seperti apa. Itu lebih baik. At least kita berani dulu. Jangan takut dulu. Oke? Tahun 2017, anak saya pertama tuh lahir. Kemudian gak lama setelah itu saya dipercayai oleh GMS Pusat handle sebuah event. Event itu gak pernah diadakan oleh GMS. Dan ketuanya yang ditunjuk adalah saya. Loh, saya tanya. Lah kalau ini adalah event perdana. Saya juga gak pernah pegang event sebelumnya. Karena saya selalu pegang pengembalaan. Udah pertama jadi event director. Eventnya gak pernah diadakan. Saya mau tanya siapa? Gak ada contoh. Betul gak? Kalau misalnya ini. Aan jadi ketua FKA yang kali ini. Nah enak, karena sebelumnya ada FKA. Aan akan jadi ketua KKR Trip to Hell. Gampang, saya bisa belajar dari pendahulu saya. Betul? Sekalipun saya ini orang baru, gak pernah di event, gak pernah di production. Saya selalu berurusan dengan CG. Dipercaya itu, saya punya patronnya. Tiba-tiba saya dipercaya, nama eventnya adalah AOG Open House. Yang diadakan di mall. Konsepnya seperti bazar, beberapa vendor bazar Jakarta seperti itu. Saya suruh mengadakan itu 3 malam. Jadi weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu kan. Terus saya konsepnya kayak apa saya gak tahu. Gak pernah ada berurusan dengan lapangan, yang berurusan dengan production. Dan ngurusi vendor, kemudian menawarkan ini dan itu. Kemudian intinya saya itu blank, saya gak tahu apa-apa. Ketika saya ditunjuk, saya tuh takut untuk berkata gak bisa. Bukan takut sama pemimpin saya takut sama Tuhan. Karena jangan-jangan kepercayaan ini adalah dari Tuhan. Saya menolak kesempatan untuk dibawa lebih tinggi. Gara-gara saya latah, gampang berkata, sulit, gak bisa. Saya takut untuk berkata enggak. Saya takut untuk berkata enggak bisa. Saya takut untuk berkata sulit. Saya cuma diem, kayak saking kagetnya. Ya apa ya, gak ngerti aku. Tapi saya cuma diem dan berkata, I'll try my best ya. Sungguhan berdarah-darah Bapak Ibu. Saya gak tahu, saya cari info sana sini. Setiap hari tidur saya subuh. Berapa bulan. Tuh, ditambah lagi anak saya masih bayi. Nangis dia, saya sambil telepon tengah malam dan lain sebagainya. Istri saya saksinya. Mendekati hari event itu, setiap hari saya pulang jam 4 pagi.
Bukan keluyuran Bapak Ibu mencari angin segar, bukan. Saya ada di venue memastikan semua terpasang dengan baik. Sulit iya. Nangis sangat. Itu hari libur jadinya hari kerja gak tahu saya mau kerja double lagi. Kalau bisa minta satu hari itu 48 jam sama Tuhan. Saya karena kejar-kejaran sama waktu. Ketika saya mengerjakannya, saya diproses sama Tuhan. September awal minggu pertama diadakanlah event itu dan tetap jalan. Banyak orang gak percaya sama saya gak apa-apa. Saya tetap kerjakan. Bahkan vendor-vendor di luar gak percaya sama GMS. Ini gereja kok ngadain event kayak gini. Mana bisa profesional. Kamu meremehkan Tuhan di dalamku. Saya kejar semuanya, saya masukkan. Tiba-tiba favor Tuhan ada. Vendor-vendor terkenal. Yang gak masuk dalam hitungan level-level orang sebelumnya saya tawarkan. Bahkan vendor yang lebih besar. Itu tiba-tiba bilang, aku mau di event. Aku mau di event. Aku mau di event. Dan I.O. yang kita hire untuk membantu jalannya acara itu. Berkata, tahu gak aku? This is the best record basar in Surabaya. Dan ini gereja loh. Dan konsep kita bukan murni basar jualan, enggak. Ada talk show-nya, ada kelasnya, ada pamerannya, ada Ko Philip menyampaikan firman Tuhan di sana, ada perform anak-anak Auke, ada museumnya. Saya buat semua kolaborasi di situ. Manajernya mall tersebut tiba-tiba datangin saya. I like your concept. Your concept is very and totally different dengan konsep-konsep pasar yang lain. Saya capek melihat konsep yang orang selalu fokusnya jualan. Anda gak fokus ke sana. Tapi masa yang diajak ke situ. Setiap hari itu puluhan ribu. Waktu saya selesai event itu, singkat cerita jam 9:30 malam, udah mau selesai nih. Saya tuh menghela nafas, akhirnya selesai. Tahu gak, dalam hati saya bilang ini. Puji Tuhan saya gak bilang gak bisa di awal. Ngerti maksudnya? Saya di-upgrade melalui sesuatu yang sulit buat hidup saya. Tapi saya percaya satu ayat yang berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Segala sesuatu dapat aku kerjakan bersama Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Kayak lagu tadi yang dinaikkan sebelum kita mendengarkan firman ini. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi jangan langsung ngomong gak bisa kalau percaya. Amin. Amin. Kalau percaya sulit. Oke. Coba saya kerjakan dulu. Saya coba siapkan dulu. Oke. Mengapa panggilan dan kepercayaan beralih dari orang pilihan pertama. Bahkan beralih dari orang yang pilihan pertama. Akhirnya kepada orang yang biasa. Contoh Saul. Itu pilihan pertama. Bagus. Lebih tinggi. Semua paling baik di antara orang Israel. Tapi panggilan yang sebagus itu dialihkan hanya kepada anak kecil yang namanya Daud. Kenapa? Ada panggilan yang sebesar itu tiba-tiba dialihkan. Bisa jadi ya, bukan saya pilihan pertama Tuhan. Saya yakin bukan saya. Tapi mungkin ada orang yang menolak dan gak mau panggilan Tuhan. Sehingga baru dikasih ke saya. Dan saya yang mau. Saya tahu bukan saya orang pilihan pertamanya. Saya pernah melihat satu orang yang sangat kompeten di bidang ini, teman rohani saya. Sangat bagus, saya minder lihat dia. Nyanyi bisa, main gitar bisa, rohani bisa. Wah jago dia. Kemudian menjangkau jago, follow up orang pintar. Saya ngeliat dia tuh kayak, kamu kok bisa semuanya sih gitu kan. Dia ini calon pemimpin luar biasa. Saya ini loh, main musik agak bisa. Rohani masih biasa-biasa. Mau ngomong nginjil sama orang takut-takut, malu-malu. Sharing aja tak tunda 2 minggu. Tapi ketika saya berkata mau, saya anti berkata tidak bisa. Tuhan kasih itu kepercayaan ke saya. Kenapa? Lalu saya tanya, kenapa kok panggilan kepercayaan yang itu beralih dari orang yang luar biasa digantikan sama orang-orang yang biasa? Karena hatinya salah. Kenapa hatinya salah? Saya ulang lagi. Karena hatinya tidak dijaga. Dan yang kedua, karena hatinya bebal. Dia ada 6 ciri-ciri orang bebal saya sudah sampaikan. Dan garis besarnya, kenapa pertumbuhan kita berhenti? Kenapa kepemimpinan kita itu jadi kotor, jadi menyimpang? Karena 2 hal ini. Karena hati kita
tidak dijaga dan karena hati kita bebal. Hal ini nggak hanya berlaku dalam pelayanan Bapak Ibu, tapi juga kepercayaan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Di tempat kerja kita, promosi, kepercayaan dalam keluarga semuanya itu nggak pernah datang 2 kali dengan cara yang sama. Jangan jadi orang bebal, karena kebebalanmu akan menunda bahkan menghentikan pertumbuhan. Dan juga jangan jadi orang yang sembarangan take care hati. Hati ini harus dijaga dengan baik. Karena dari sanalah terpancar kehidupan kita. Pernah lihat orang ketus? Tahu ketus ya? Bahasa sini apa ketus? Jutek. Jutek itu bukan gini ya? Hah? Jotek gitu ya? Apa ya? Tahu ya? Siwaan gitu loh. Orang Jawa bilang, aku gak boloan, aku siwaan. Kan coba ya, sembola itu ya. Apa? Ya itulah. Yes. Aku gak tahu istilah sini. Jutek tahu ya? Ngomongnya selalu menyakitkan. Orang Jawa bilang nyelekit kalau ngomong. Sekali ngomong selalu gak enak. Nadanya, bahasanya, semua menyakitkan. Selalu menyakiti orang. Saya kasih tahu, orang kayak gini, hatinya pasti sakit. Pasti dia ada luka. Makanya dia itu cenderung melukai orang lain. Kalimatnya itu selalu membuat orang lain juga tersakiti. Karena dia sakit. Coba kalau hatinya benar, pasti yang keluar akan benar. Kalau hatinya damai, yang keluar akan memberkati. Memberikan rasa tenang buat orang lain. Jadi kalau ada orang jutek sama aja, jangan dibalas. Perhatikan pada orang ini justru butuh ditolong. Oke? Jadi harus jaga hati sama-sama yuk. Orang Kristen apalagi dari GMS. Ya. Kalau Anda bekerja di tempatnya orang, jangan jadi orang yang kayak gini hatinya. Bertumbuhlah. Jaga hatimu. Dan jangan jadi orang bebal. Kalau Anda kepala keluarga, kalau Anda ini bos, kalau Anda juga pelayanan di rumah Tuhan ini, ayo jaga hati sama-sama. Ini PR kita bersama. Jangan jadi bebal. Gak mau dikasih tahu, gak mau ditegur, gak mau berubah, selalu lupa. Banyak alasan. Ayo berubah sama-sama. Karena bagi saya, tidak ada orang yang ditentukan untuk tetap tinggal dalam kelemahannya. Setiap orang itu selalu Tuhan kasih kesempatan untuk bertumbuh. Perkaranya, saya tutup dengan ini. Masalahnya apa? Kenapa ada orang yang tetap di tempat, tinggal di tempat? Karena orang itu menolak untuk berubah. Amin. Sama-sama yuk kita jaga hati kita, murnikan hati kita lagi. Supaya kualitas hidup kita pun akan lebih baik. Saya undang PA.